Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan horor. Masih bersama kami yang selalu setia menemani kalian setiap malam-malamnya. Yoi. Kalau masih takut, tontonnya di siang hari. Kalau masih belum berani, tonton bersama teman-teman kalian. Oke. Kali ini kita akan membawakan suatu cerita ya Mas. Oke. Cerita dari Mas Wah lagi dengan usernya Wahyu Rian TN _ dengan judul Perempuan Misterius di Seberang Jalan. Jadi ini kronologinya di daerah jalan alternatif dari Semarang ke Temanggungan. Temanggung. Temanggungan ini? Temanggungan lah alas nih. Sandang cok. Seperti apakah perempuan misterius yang ada di situ? Pastinya sangat menyeramkan sekali. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa siapkan amunisi untuk menemani kalian nonton video ini sampai selesai dan pasang Headset apa? iya, kui supaya horornya lebih terasa. Oke, langsung aja kita nyalakan obornya. Jadi bagi para traveler atau warga sekitar Semarang pasti tidak asing dengan keberadaan jalan alternatif Semarang ke Temanggung. Begitu juga sebaliknya dari Temanggung ke Semarang. Jalan ini melintasi belantara yang berada di desa Semowono. Berada di dataran tinggi dan didominasi oleh hutan. Jalan ini, jalanan Semowono, kerap kali disambangi kabut. Ditambah minimnya penerangan di sana sehingga membuat kesan tersendiri bagi orang yang melewati di malam hari. Cerita ini berawal saat saya bersama 6 kawan saya, yaitu Ahmad, Fitri, Rayu, Yunita, Yola, dan Yola dan Yusril melakukan perjalanan pulang ke kota Semarang selepas dari pendakian ke Gunung Sikendil, Temanggung. Sikendil berarti cilik mas. Cilik. Gede. Kendol. Sikendang cok. Saat tiba di pusat kota Temanggung, kami singgah sejenak ke rumah kawan kami yang bernama Vega. Kurang lebih pukul 17 kami tiba di sana. Setibanya kami disambut Vega dan berbagai makanan yang tersaji di kediamannya. Tanpa pikir lama kami menikmati sajian itu. Saat tiba di kota Temanggung, kami singgah sejenak ke rumah kawan kami yang bernama Vega Balenine. Hancur. Barusan. Masa? Terlihat semua kawanku sangat lahap, mungkin dampak karena baru turun gunung. Selesai sholat maghrib, kami pamit pulang melanjutkan perjalanan. Tapi langkah kami tertahan dengan ajakan Vega yang ngajak makan di kafe. Dekat rumahnya. Dekat kafe. Karena tidak baik jika menolak rezeki, akhirnya kami mengiyakan ajakannya. Saat makan malam, sangat terlihat wajah kami yang sangat lelah, terutama si Yunita. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 19.45. Tandanya kami harus melanjutkan perjalanan untuk pulang. Estimasinya perjalanan 2 jam kami akan tiba di Semarang kalau lancar. Jam 20.00 kami mulai perjalanan, tandanya kami akan melewati dingin dan gelapnya jalanan Semowono. Di perjalanan pulang, saya dan Yola berboncengan, berada paling depan, diikuti Ahmad dan Fitri, Yunita dan Rayu, dan Yusril sendiri paling belakang.
Singkat cerita, kami tiba di sebuah jalan gelap di antara hutan sebelum tugu perbatasan Kabupaten Semarang dan Temanggung. Nah, disinilah awal mula keanehan-keanehan itu datang. Yunita yang sudah sejak di rumah Vega terlihat yang paling lelah. Tiba-tiba dia bertingkah aneh. Yang di belakangku kamu masih kan, Wi? Tanya Yunita ke Rahayu. Rahayu yang mendengar pertanyaan Yunita hanya menjawab masih dengan perasaan takut. Rahayu yang sudah mulai merasakan keganjilan, mulai berdoa dan membaca ayat kursi. Saat itu Yunita berada di depan mengendari motornya. Si Yunita ini yang sudah bertingkah aneh bertingkah aneh hanya melamun di sepanjang jalan. Sampai-sampai mempengaruhi caranya berkendara. Rahayu yang berada di belakangnya semakin berpikiran yang tidak-tidak. Yun, kamu kenapa? Tanya Rahayu. Tadi di tengah jalan aku lihat perempuan pakai baju putih dan rambutnya panjang. Sontak ketakutan semakin besar si Rahayu. Rahayu tak berhenti berdoa memohon keselamatan. Rahayu belum memiliki keahlian penuh dalam mengendarai motor, sehingga sampai saat itu Yunita lah yang tetap di depan sebagai sopir. Selain itu, keadaan jalan yang sangat gelap mengharuskan motor kudu harus tetap berjalan. Yusril yang berada di paling belakang mulai merasakan gelagat Yunita yang tidak seperti biasanya. Seringkali Yusril berkendara tepat di sebelah Yunita hanya untuk mengajak ngobrol demi mendinginkan suasana. Tapi usahanya nihil. Tapi di gunung wis dingin ya, Mas? Iya, penanget lah. Oh. Nggak jauh setelah melewati tugu perbatasan, keadaan tak berangsur membaik. Yunita semakin tak beraturan membawa motor, hingga akhirnya Rahayu melihat tubuh Yunita seperti ada yang menarik ke belakang. Aku nggak kuat, pengen pingsan, ucap Yunita setelah badannya tertarik. Mendengar ucapannya, Rahayu sontak minta Yunita berhenti di pinggir jalan untuk bertukar posisi. Substitusi. Walaupun di posisi itu Rahayu tak yakin dengan dirinya melihat Yunita dan Rahayu menepi. Yusril ikut mengikuti. Kenapa Yu? Tanya Yusril ke Rahayu. Biar ku gantikan aja nyetir motornya, jawab Rahayu. Yusril yang sudah paham hanya membiarkan dan menyuruhnya lekas kembali jalan. Sebelum berjalan, Rahayu mengingatkan Yunita dan Yusril agar membaca ayat kursi dan istighfar sepanjang jalan. Di jalanan, Yunita yang berpegangan ke Rahayu hanya diam dan melamun. Rahayu dan Yusril terus berusaha mengajak Yunita ngobrol walaupun hanya dijawab sederhana. Dengan wajah lemas, tapi Yunita tetap sadar di sepanjang jalan. Setiba saya di persimpangan Pasar Sumawono, saya dan Lula yang berada di depan cek semua rombongan dan terlihat semua ada di belakang. Setibanya di daerah Bandung, jalanan sudah agak ramai. Bandungan. Tanpa sadar rombongan Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita, dan Yusril sudah tidak terlihat lagi di belakang. Di itu saya mulai mengurangi kecepatan hingga akhirnya sampai di persimpangan jalan raya. Saya dan Yola berhenti menunggu. Tak lama Ahmad dan Fitri datang. Sudah 10 menit, Yunita, Rahayu, dan Yusril belum juga sampai hingga akhirnya mereka sampai. Tapi mereka terus jalan, bablas tanpa menghampiri kami. Menyadari keberadaan saya, Yusril hanya mengatakan nanti berhenti di Indomaret depan. Dengan wajah panik tapi. Saya dan Ahmad hanya bertanya-tanya karena kami belum tahu apa yang sedang terjadi saat di Indomaret.
Terkejutnya, saya melihat Yunita menangis di atas motor. Saat saya tanya kenapa, dia hanya menangis dan mengatakan, "Aku wedi. Aku wedi, Mas." Tak lama setelah mengatakan, "Aku wedi," tiba-tiba Yunita jatuh pingsan. Sontak mengundang perhatian warga yang ada di sekitar Indomaret. Yunita kami bawa duduk tepat di depan Indomaret dengan dibantu oleh warga. "Mbak Iya kenapa, Mas?" tanya salah satu warga yang ada di sana. Saya yang tidak tahu masalahnya hanya menjawab, "Kelan mungkin, Pak. Kami baru turun puncak soalnya." Lalu kami diberi satu gelas air hangat dan untuk membantu menyadarkan Yunita. Mengeluarkan minyak angin yang saya bawa, saya berikan ke Rayu untuk menyadarkan Yunita. Saat itu posisi Yunita duduk dengan dibantu Rahayu, Fitri, dan Yola. 10 menit pingsan, akhirnya Yunita sadar dan kembali menangis dan kembali berucap, "Aku wedi, aku ditutke tekan kene." Di sini saya baru menyadari jika yang menyebabkan Yunita seperti itu adalah hal-hal gaib. Di situ Yunita mulai cerita apa yang sedang menimpanya. Dia mengatakan jika sejak di jalanan Sumawono hingga setibanya di sini, dia merasa ada yang sedang mengikuti dan menempel di badannya. Lehernya berat dan batinnya sangat merasakan keberadaannya. Setelahnya Rayu dan Yusril menjelaskan, ternyata kami sudah terpisah menjadi dua sejak di daerah Tugu perbatasan. Saya dan Yola yang mendengar jawaban Yusril membantah, karena saya saat tiba di pasar itu, Sumawono, saya dan Yola melihat mereka semua. Jelas itu. Jelas. Yusril dan Rahayu kembali membantah dan meyakinkan jika rombongan kami sudah terpisah sejak di daerah Tugu Perbatasan Sementara Ahmad dan Fitri terpisah dari saya setelah agak jauh melewati Tugu Perbatasan itu. Saya yang mendengar itu hanya bertanya-tanya, apa dan siapa yang saya dan Yola lihat di persimpangan Pasar Sumawono tadi. "Ah, sudah. Yang penting kita sudah kumpul lagi," ucap si Rahayu. Saat semuanya sudah normal, kami melanjutkan perjalanan itu. Sekarang formasinya sudah berubah. Yunita dengan Ahmad, Rahayu dengan Fitri, dan yang lainnya tetap. Kami bersyukur Yunita sudah kembali normal. Rahayu dan Fitri berjalan paling depan, diikuti Ahmad dan Yunita. Yusril dan saya dengan Yola di belakang. Di sepanjang jalan kami memperhatikan Yunita. Ternyata benar, baru kami jalan 10 menit, Yunita kumat lagi. Dengan jelas saya melihat tiba-tiba tubuh Yunita tertarik ke belakang sebelum akhirnya dia pingsan di atas motor. Ahmad yang mengetahui segera menarik tangan Yunita, dan Yusril yang juga menyadari itu langsung sigap menahan tubuh Yunita dari belakang. 100 meter lagi ada masjid. Kita berhenti di sana sekalian sholat isya, ajak aku. Sampainya di masjid, Yunita pingsan akhirnya. Saya, Ahmad, dan Yusril menurunkannya dari motor dan berusaha menyadarkannya. Tak lama, Yunita akhirnya sadar dan kembali nangis lagi. "Mbak isih melu, Mas. Awakku abot, batinku kroso iki." Mbak Iya masih mengikuti, Mas. Badanku berat dan batinku merasakannya. Kami semua bingung karena tak seorang pun dari kami paham masalah seperti ini. Kami hanya
mengandalkan doa-doa yang kami bisa untuk menetralisir keadaan dan berharap agar keadaan lekas membaik. Usaha kami berhasil. Setelah keadaan membaik, kami semua sholat isya berjamaah. Kami sholat di luar masjid karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 22.00 dan pintu masjid sudah terkunci saat itu. Saya yang menjadi imam sholat. Saat hendak mulai sholat, saya terkejut karena dari ekor mata saya sebelah kanan melihat ada perempuan berambut panjang, berpakaian putih, berdiri sebelah kanan kami. Kira-kira 5 meter dari tempat kami sholat. Saya yang kurang yakin akhirnya sedikit menoleh ke arah kanan. Dan ternyata benar, mata saya tidak salah. Dia berdiri di sana dan dia hanya memperhatikan kami. Jika saya dideskripsikan perempuan itu, dia berambut panjang, acak-acakan, mengenakan pakaian putih, panjang sedikit lusuh, dan wajahnya tertutup rambut yang panjang. Apa ini? Lindungi kami semua ya Allah, doaku dalam hati. Tanpa memikirkan begitu lama saya memulai sholat isya, walaupun dalam hati saya sangat ketakutan. Selesai sholat, saat saya salam, dia sudah menghilang dari sana. Saat saya lihat Yunita, dia sudah jauh membaik setelah sholat, dan kami harus segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat bersiap-siap, Yunita memberitahu jika perempuan yang mengikutinya itu tadi memperhatikan kita saat sholat. Berarti emang bener ya? Benar. Saat saya tanya dan memastikan apakah sosoknya sama dengan apa yang saya lihat, ternyata memang sama. Tapi syukurlah sekarang keadaan sudah berangsur membaik. Saat perjalanan pulang tidak ada kejadian aneh lagi. Saat di lampu merah, sesekali kami bercanda agar mencairkan suasana. Mungkin kami memang diharuskan lekas keluar dari daerah sana karena setibanya kami di kota Semarang semuanya sudah kembali normal dan Yunita sudah pulih lagi. Selama di perjalanan saya tidak menceritakan dari apa yang saya lihat agar semuanya tetap tenang. Kurang lebih jam 23.30 kami tiba di Semarang. Kami sepakat mengantarkan Yunita ke kontrakannya dulu bersama-sama. Setibanya di kontrakannya, wajah Yunita masih seperti orang linglung. Hanya saja ia sadar dan menjawab ketika diajak bicara. Tak lama saya titipkan Yunita ke teman kontrakannya dan sedikit menceritakan peristiwa yang menimpanya, dengan tujuan agar dia tidak terkejut jika ternyata nanti Yunita kambuh lagi selama di kontrakan. Hari berganti, saya sudah melihat Yunita di kampus lagi. Kami kembali kumpul dan banyak menceritakan kejadian-kejadian menarik selama perjalanan kami. Di sini saya baru mengetahui jika Yunita memang sedikit peka dengan hal-hal seperti itu. Dan ternyata Yusril juga melihat perempuan itu saat di jalanan Sumowono. Tapi ia memilih diam dan baru menceritakannya sekarang. Kami bersyukur sudah kembali dengan selamat, normal dan tanpa kurang suatu apapun. Ya, begitulah cerita kedua dari Mas Wah ya. Mas Wahyu. Ya, Wahyu. Jadi ya sekiranya gimana ya? Suatu perjalanan itu emang kalau kita melewati hal-hal tempat-tempat yang sudah terkenal keberadaannya, Mistis. ya mistisnya itu ya gak bisa dipungkiri lagi, Mas. Mau berdoa kayak gimana juga sosok tersebut juga ikut ke masjid, iya kan? Ya yang pastilah
kita sebelum berangkat, mau berangkat, mulai perjalanan, ya lindungi diri dengan doa, Berdoa. bismillah. Semoga diberikan keselamatan sampai di rumah. Ya walaupun di jalan dia juga berdoa, tapi akhirnya tetap ikut juga. Itu kan permasalahannya di siapa? Personalnya Mas ya. Mungkin karena kelelahan yuk. Ya, apalagi wanita kan lebih apa? Kalau wanita lebih kondisi fisiknya lebih lemah lah daripada laki-laki. Ya udah, Hmm? mengingatkan buat teman-teman nobor Mhm. yang mempunyai cerita-cerita horor Mhm. bisa di-share kami lewat link yang ada di deskripsi Di bawah. di bawah Mana? di bawah meja, di bawah sini pokoknya. Dan jangan lupa juga bisa lewat Instagram dan Twitter @obarobor. Langsung aja kepoin Twitter. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk Mas Wah yang sudah mengizinkan kami mengangkat ceritanya kembali ke channel YouTube kami yang bukan milik pribadi. Dan terima kasih sorry bila ada salah-salahnya, kami mohon maaf juga. Terima kasih juga untuk Bator yang sudah menonton video kami. Selalu support kami dan selalu mendukung kami. Padahal ya ngono kae. Jangan lupa Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yus ngono lah. Pokoknya lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. salam Obor obrolan horor.